Momentum Nataru, Polres Pesawaran Polda Lampung gelar pasukan operasi lilin 2022. Pesawaran, jejak kasus info Polres Pesawaran Polda Lampung menggelar apel pasukan operasi lilin Krakatau 2022 selama 11 hari pada momentum perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Nataru, yang dimulai tanggal 23 Desember tahun 2022 hingga tanggal 2 Januari tahun 2023. Hal tersebut diketahui dalam apel gelar pasukan operasi lilin Krakatau 2022 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, bersama tim gabungan Polri, TNI AD, TNI AL, dan pemerintahan Kabupaten Pesawaran, di lapangan apel Mapolres Pesawaran, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2022. Dalam amanat Kapolri, Kapolres Pesawaran menyampaikan apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana. Dengan demikian, diharapkan pengamanan dapat terselenggara secara optimal dan sinergi sehingga perayaan Natal 2022 serta Tahun Baru 2023 Nataru mampu berjalan dengan kondusif. Momentum Nataru selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia di setiap penghujung tahun dengan melaksanakan berbagai kegiatan. Oleh sebab itu Polri dengan dukungan TNI, pemerintah daerah, Mitra Kamtipmas serta stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Operasi Lilin 2022 selama 11 hari, mulai tanggal 23 Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari tahun 2023, serta dilanjutkan dengan KRYD mulai tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 9 Januari tahun 2023, ucap AKBP Pratomo Widodo. Kapolres melanjutkan, Operasi Lilin 2022 terdiri dari total 166.322 personel gabungan yang ditempatkan pada 1.845 pos pengamanan, 695 pos pelayanan dan 89 pos terpadu, guna mengamankan 52.636 objek pengamanan. Berbagai hal tersebut tentunya dipersiapkan dalam rangka mengamankan kegiatan Nataru, agar masyarakat merasa nyaman dan aman. Pada pengamanan Nataru, terdapat berbagai potensi gangguan yang harus diwaspadai adalah sisi kesehatan yang harus tetap waspada saat ini telah muncul subvarian baru Omikron BN1 yang lebih cepat menular. Pada sisi keamanan juga terdapat beberapa potensi gangguan yang perlu diwaspadai, seperti kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas jalan dan penyeberangan antar pulau, serta kepadatan pada bandara, terminal dan pelabuhan, ujarnya. Untuk itu, Kapolres berharap jadikan pengaturan rekayasa lalu lintas pada Idul Fitri 2022 sebagai acuan dengan penerapan kontraflow dan one way pada jalur tol maupun arteri harus dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan dengan situasi di lapangan dan mengacu data volume kendaraan dari traffic counting PT Jasa Marga. Selain itu lakukan sosialisasi secara masif sebelum rekayasa lalu lintas sehingga masyarakat terinformasi dengan baik, dan pastikan pada jalur tol maupun arteri, rekayasa lalu lintas juga harus dilakukan pada pelabuhan penyeberangan, memanfaatkan pelabuhan alternatif dan menyediakan kantong parkir yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi umum di bandara, terminal dan pelabuhan, urainya. Kemudian masih Kapolres menyatakan, terkait ancaman bencana alam, persiapkan tim tanggap bencana, tim rehabilitasi dan sarana prasarana pendukung, disertai penguatan edukasi tanggap bencana kepada masyarakat sehingga mampu melakukan quick response guna memitigasi bencana. Yang tidak kalah penting adalah terkait pengendalian ketahanan pangan dan BBM. Lakukan monitoring di lapangan bersama Satgas Pangan dan stakeholder terkait. Begitu juga dengan BBM, lakukan koordinasi dengan Pertamina, pemerintah daerah dan stakeholder terkait, guna memastikan ketersediaan stok BBM, tambahnya. Lebih dari itu Kapolres juga menambahkan, khusus pengamanan ibadah Natal, pastikan setiap lokasi ibadah dilakukan sterilisasi melibatkan TNI, BNPT, Jibom Brimob, K9 dan Densus 88 ed, libatkan juga elemen masyarakat termasuk ormas keagamaan dalam pengamanan ibadah Natal sebagai wujud toleransi beragama. Pada pengamanan objek wisata, akses jalan menuju objek wisata jangan sampai terjadi kemacetan dengan menyediakan lokasi parkir dan pengaturan jalur keluar masuk yang baik. Sedangkan pada pengamanan perayaan malam tahun baru, lakukan pengetatan izin kegiatan keramaian dengan melakukan asesmen bekerja sama dengan penyelenggara dan stakeholder terkait, terangnya. Kapolres juga menambahkan, optimalkan peran comment center yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan terintegrasi dengan CCTV di lapangan sehingga upaya pengawasan maupun pengambilan keputusan dapat diambil secara cepat, serta tepat.
Hal ini guna menghadapi perkembangan dinamika situasi di lapangan. Dengan demikian perkuat juga strategi komunikasi publik agar senantiasa memperkuat sinergisitas dan soliditas selama pelaksanaan tugas. Tentunya saya yakin, dengan sinergisitas dan soliditas yang baik maka masyarakat dapat melaksanakan ibadah Natal dengan hikmat, serta merayakan Tahun Baru dengan penuh sukacita, pungkasnya. Bambang Hartono, Jejak Kasus Pesawaran Lampung melaporkan. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Gubernur. Jangan bubar dulu, selain ada foto bersama. Serang, di tempat. Apel gelar pasukan dilaksanakan di Mapores Pesawaran. Melaksanakan kegiatan kita dalam pengamanan Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Kegiatan ini kita lakukan untuk kesiapan kita dan sinergitas dalam mengantisipasi tindakan di luar batas, Pak. Sesuai dengan arahan dan petunjuk bahwa kita yang utama adalah dalam keamanan Kamtibmas ini kita membantu dan mendukung apa yang menjadi program pemerintah, dalam hal ini mungkin leading sektornya adalah kepolisian dan keamanan, sehingga kita sudah menyiapkan pos-pos sesuai dengan nanti pos terpadu yang disiapkan oleh dari kepolisian Polres Pesawaran ini, baik itu di pergi jalan, kemudian di titik-titik yang merupakan daerah destinasi wisata yang kemungkinan terjadinya kerumunan atau kerawanan. Nah, itu menjadi prioritas utama, dan yang paling utama kita kerahkan benar-benar Babinsa untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat jangan terlalu euforia, terlalu berlebihan yang nantinya akan berdampak tidak baik. Kita terus mengembangkan Babinsa, Babin Kamtibmas yang di desa-desa dan masyarakat. Semua kita mengingatkan, mudah-mudahan kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 ini bisa berjalan dengan aman, lancar. Ya. Terima kasih Pak Dandim. Terima kasih Pak. Persiapan pemberitahuan kepada warga sendiri. Nah, dalam hal ini untuk pemerintah sendiri telah melakukan apa saja, Pak? Baik, kami dari pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka mengantisipasi radikal telah membuatkan surat edaran melalui Kesbangpol kepada kecamatan dan desa-desa serta tempat-tempat rumah ibadah dan umat muslim untuk menyampaikan bahwa waspada dalam mengantisipasi radikal. Itu pula untuk operasi lilin Nataru ini dari pemerintah daerah membantu pihak kepolisian telah mempersiapkan personil baik dari tenaga kesehatan, dari bencana, dari Pol PP dan dinas perhubungannya untuk membantu lalu lintas. Harapannya Pak? Harapan dari pemerintah untuk harapan dari pemerintah daerah untuk Nataru ini berjalan lancar dan aman sampai dengan selesai mereka, baik umat Nasrani yang merayakan merayakan Natal ini bisa berjalan lancar, tidak ada rasa was-was mereka untuk beribadah. Terima kasih Pak Wildan.